Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Budi Lestari, Widya Iswara, Balai Diklat Keagamaan Semarang. Sahabat pelatihan yang berbahagia, selamat berjumpa pada MOOC Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif Pondok Pesantren. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah Entrepreneurship Mindset. Sahabat pelatihan yang berbahagia, adapun tujuan mata pelatihan ini adalah 1. Menjelaskan pengertian entrepreneurship mindset, 2. Menjelaskan urgensi kewirausahaan dan ekonomi kreatif dalam pondok pesantren, 3. Menjelaskan spirit, motivasi kewirausahaan dan ekonomi kreatif, 4. Menjelaskan ciri-ciri entrepreneurship mindset, dan yang kelima, menganalisis pentingnya kewirausahaan dan ekonomi kreatif. Sahabat pelatihan, visi Menteri Agama tentang kemandirian pesantren adalah terwujudnya pesantren yang memiliki sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan sehingga dapat menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan optimal. Nah, sobat pelatihan yang berbahagia, dengan memperhatikan visi tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa Kementerian Agama mengharapkan pondok pesantren memiliki sumber daya ekonomi yang kuat, dan untuk itu kewirausahaan dan ekonomi kreatif menjadi satu keniscayaan. Adapun urgensi kewirausahaan dan ekonomi kreatif dalam pondok pesantren, ada beberapa hal yang mendukung, yaitu antara lain, Allah telah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan atau nasib suatu kaum, sehingga mereka mengubah nasib mereka sendiri yang ada pada diri sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW bersabda bahwa berdaganglah kamu, karena dari berdagang itu ada 90% pintu rezeki. Sahabat pelatihan yang luar biasa, urgensi kewirausahaan dan ekonomi kreatif dalam pondok pesantren antara lain adalah 1. Pemberdayaan ekonomi santri. Kewirausahaan dan ekonomi kreatif dalam pondok pesantren dapat memberikan peluang bagi santri untuk mengembangkan keterampilan bisnis dan menjadi wirausahawan yang mandiri. Yang kedua, diversifikasi sumber pendanaan. Pondok pesantren, melalui usaha kewirausahaan ini, pondok pesantren dapat mengurangi ketergantungan pada sumbangan dan dana eksternal. Kemudian yang ketiga, pengembangan potensi lokal. Kewirausahaan dan ekonomi kreatif di pondok pesantren dapat membantu menggali dan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Kemudian berikutnya, peningkatan kemandirian pendidikan. Nah, kemudian menambah pendapatan yang dihasilkan itu dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, dapat memberikan peningkatan fasilitas, dan intinya adalah mengembangkan dari mutu pendidikan. Kemudian pengembangan soft skill. Dengan kewirausahaan, maka seluruh aktivitas yang ada di pondok pesantren itu dapat meningkatkan soft skill seperti leadership, kreativitas, kemampuan untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir adalah kontribusi terhadap pendapatan nasional. Sahabat pelatihan yang berbahagia, mengapa kewirausahaan itu penting di pondok pesantren? Pondok pesantren menyimpan potensi yang luar biasa untuk menjadi satu wadah pengembangan usaha. Kenapa? Hal ini disebabkan karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dalam skala besar. Misalnya, kebutuhan konsumsi, air bersih, pakaian, sabun cuci, sabun mandi. Nah, dengan pasar sasaran santri yang jumlahnya banyak dan menetap di pondok pesantren, maka pondok pesantren memungkinkan untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Nah, di sini kita harus melihat masalah yang dihadapi itu bisa menjadi satu peluang. Dengan melihat peluang, kita akan bisa menemukan ide-ide dan menjadikan satu solusi. Nah, itulah prinsip dalam kewirausahaan. Sahabat pelatihan yang berbahagia, kenapa kita harus membahas tentang pemberdayaan dan optimalisasi ekonomi?
Umumnya kita mengetahui bahwa sumber pendanaan dari pondok pesantren itu ada 3 macam, yaitu pertama SPP santri, kemudian yang kedua tabungan dari kiai pribadi, dan yang ketiga adalah bantuan dari pemerintah atau organisasi-organisasi luar. Nah, dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka sangat diperlukan entrepreneurship mindset dalam pondok pesantren, yaitu satu pola pikir yang dimiliki oleh suatu wirausaha yang kemampuan di mana mereka mampu berpikir praktis, dinamis, berorientasi pemecahan masalah, kemudian mampu melihat dan mengambil peluang. Yang diharapkan dari pola pikir itu adalah pola pikir yang mampu berubah menjadi sikap dalam melihat atau menciptakan peluang dan merubahnya menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi sehingga memberikan manfaat. Bagi siapa? Bagi diri sendiri, memberikan profit, bagi orang lain atau people, kemudian bagi alam atau planet, kemudian dalam jangka panjang atau sustain, dan selalu bersifat tumbuh atau grow. Jadi tidak hanya berhenti sesaat. Sahabat pelatihan yang berbahagia, untuk itu kita perlu melakukan analisis masalah menjadi peluang. Misalnya, masalah tentang makanan itu memiliki peluang pembuatan kolam ikan, catering. Kemudian untuk ketersediaan pakaian itu bisa membuka jahitan atau laundry. Nah, kemudian untuk sampah itu bisa memberikan peluang ke bank sampah ataupun pengelolaan biogas. Sahabat pelatihan yang berbahagia, ada 3 model pengelolaan unit usaha pesantren, yaitu yang pertama, model pengelolaan berbasiskan bisnis pendidikan perusahaan, kemudian yang kedua semi profesional, dan yang ketiga adalah profesional. Sahabat pelatihan, bagaimana kita mengenali seseorang yang memiliki ciri-ciri entrepreneurship mindset? Yang pertama adalah dia memiliki kreatif dan inovatif. Kemudian yang kedua, berani mengambil risiko. Yang ketiga, tangguh. Dan yang keempat, mampu beradaptasi dalam berbagai situasi. Dan yang terakhir adalah selalu positive thinking. Nah, sahabat pelatihan yang budiman, seorang entrepreneur harus memiliki minimal 7 spirit, yaitu 1. Passion, 2. Independent, kemudian yang ketiga marketing sensitivity, yang keempat kreativitas dan inovatif, kemudian yang kelima calculated risk takes, kemudian yang keenam persistent, dan yang ketujuh adalah high ethical standard. Sahabat pelatihan, karakteristik seorang pengelola usaha pesantren adalah, 1, dia harus memiliki integritas. Kemudian yang kedua, jujur. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, ulet. Kemudian yang kelima, komitmen dan tanggung jawab. Kemudian yang keenam, pantang menyerah. Kemudian yang ketujuh adalah ikhlas dan selalu berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pelatihan yang berbahagia, demikianlah paparan materi pelatihan kali ini, yaitu tentang entrepreneurship mindset. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan menjadi nilai ibadah, dan tantangan bagi sobat pelatihan semuanya adalah apa yang nanti akan direncanakan di pondok pesantren Anda. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.